Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Omar dari kelas Paralel 3. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS saya. Di sini saya akan menjelaskan makanan dan minuman yang halal dan haram. Lanjut saja. Yang pertama, makanan dan minuman yang halal adalah yang dibolehkan untuk dimakan dan diminum menurut ketentuan syariat Islam. Segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan, ataupun binatang pada dasarnya adalah halal dimakan. Kecuali apabila ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Ada beberapa dalil yang bahas tentang makanan dan minuman halal. Salah satunya dalam surat Al-Maidah ayat 88, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya begini. Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran surat Al-Maidah ayat 88. Makanan dan minuman halal harus memiliki 3 kategori berikut, yaitu halal zatnya, halal cara mendapatkannya, halal proses pengolahannya. Selanjutnya ada 5 makanan halal dalam Islam. 1. Semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang kedua, semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani, dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. Yang ketiga, ada binatang ternak seperti kerbau, sapi, unta, kambing, domba, dan lain-lain juga termasuk makanan halal. Yang keempat, binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar. Yang kelima, ada ikan dan belalang. Selanjutnya ada 4 minuman halal dalam Islam. Yang ke-1, ada semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Yang kedua, air atau cairan yang tidak memabukkan walaupun sebelum pernah memabukkan, seperti arak yang berubah menjadi cuka. Yang ketiga, ada air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau benda suci yang terkena najis. Yang keempat, yang terakhir, ada air atau cairan yang suci itu didapatkan dengan cara-cara yang halal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sedangkan makanan haram yaitu berupa bangkai binatang apapun kecuali bangkai ikan dan belalang. Ada daging babi, daging hewan yang disembelih atau dihidangkan atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hewan yang mati karena terkikik, dipukul, jatuh, ditanduk atau diterkam binatang buas. Dan juga ada hal-hal kotor yang menjijikan, misal tikus, lalat, kotoran, belatung, dan lain sebagainya. Binatang yang bertaring atau berkuku tajam, bagian dari hewan yang dipotong sedang ia masih hidup dan belum disembelih, makanan yang diperoleh melalui cara yang tidak halal, seperti hasil curian, rampasan, hasil palak, korupsi, riba, dan cara yang lain dilarang dalam agama. Selanjutnya, minuman haram berupa semua minuman yang memabukkan, minuman dari benda najis atau benda yang terkena najis, minuman yang diperoleh dari cairan yang haram seperti mencuri, korupsi, merampas, dan lain sebagainya. Lanjut, saya ingin membahas pernikahan. Hukum pernikahan. Pada asalnya, hukum menikah adalah mubah, boleh dikerjakan, boleh tidak. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Tetapi hukum pernikahan dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, bahkan haram tergantung kondisi yang akan menikah tersebut. Pernikahan yang dihukumi sunnah. Hukum menikah akan berubah menjadi sunnah apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut mampu menikah dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental maupun materi, dan mampu menahan perbuatan zina walau dia tidak segera menikah. Ada pernikahan yang dihukumi wajib. Menikah wajib hukumnya apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut telah siap dalam hal jasmani, rohani, mental, dan ia khawatir apabila ia tidak segera menikah, ia khawatir akan berbuat zina. Ada pernikahan yang dihukumi makruh apabila seseorang ingin melakukan pernikahan namun belum mampu dalam salah satu hal jasmani, rohani, maupun materi untuk menafkahi keluarga kelak. Pernikahan yang diharamkan. Haram hukumnya apabila menikah dengan tujuan untuk menyakiti pasangannya baik secara rohani, jasmani, maupun materi. Ya, ada syarat-syarat pernikahan.
beragama Islam bagi kedua mempelai. Pernikahan yang didasari syariat Islam harus beragama Islam bagi kedua mempelainya. Bila menikah dengan yang di luar agama Islam meskipun menggunakan tata cara ijab kabul secara Islam, pernikahan tersebut tetap tidak sah. Mempelai pria bukan mahram bagi calon istri. Pernikahan merupakan bersatunya pasang laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai ikatan darah. Diharamkan bagi pernikahan jika mempelai perempuan merupakan mahram mempelai laki-laki dari pihak ayah. Oleh karena itu, mengecek riwayat keluarga juga perlu diperlukan sebelum terjadinya pernikahan. Mempelai pria mengetahui wali calon istri. Penentuan wali juga penting untuk dilakukan sebelum menikah bagi seorang laki-laki. Mengetahui asal-usul seorang perempuan juga diperlukan. Apabila ayah dari mempelai perempuan sudah meninggal, bisa diwakilkan oleh kakeknya. Pada syariat Islam, terdapat wali hakim yang bisa menjadi wali dalam sebuah pernikahan. Tidak sedang melaksanakan haji. Ibadah haji merupakan ibadah yang segala sesuatunya dilipat gandakan. Akan tetapi, saat seseorang melakukan ibadah haji, tidak diperkenankan untuk melakukan pernikahan. Tidak ada unsur paksaan. Saat pernikahan terjadi, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Oleh karena itu, pernikahan harus didasari pada inisiatif dan keikhlasan kedua mempelai untuk hidup bersama. Rukun nikah. Ada calon pengantin laki-laki, ada calon perempuan, wali nikah dari pihak perempuan, ayah kandung, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki baik kakak maupun adik. Dan juga ada saudara laki-laki seayah, saudara tiri satu ayah, saudara laki-laki ayah, paman, anak laki-laki paman dari jalur ayah, sepupu. Jika tidak ada, maka bisa memakai wali hakim. Saksi 2 orang laki-laki, ijab kabul, memberi mahar. Talak yang hukumnya wajib. Talak bisa menjadi wajib apabila ditemui beberapa kondisi berikut. Jika suami istri memiliki kemungkinan damai yang amat kecil atau sulit untuk didamaikan melalui proses mediasi. Sebelum perceraian terjadi, biasanya ada 2 orang wakil dari pihak suami atau istri yang akan membantu proses mediasi. Namun, apabila mediasi ini gagal, maka cerai bisa menjadi wajib hukumnya. Jika pengadilan menjatuhkan pendapat sekiranya talak lebih baik dijatuhkan daripada meneruskan pernikahan, jika suami tidak dapat mengucapkan talak sementara talak wajib hukumnya, maka suami akan berdosa. Suami yang menggila istrinya, yakni suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Masa ini ditangguhkan hingga 4 bulan, dan apabila setelah 4 bulan berlalu suami enggan kembali kepada istrinya, maka hakim berhak untuk memaksa suami mengikrarkan talak. Talak sunnah. Suami tidak mampu menanggung nafkah istri baik secara lahir maupun batin, tidak mampu memenuhi kewajiban suami terhadap istri. Istri tidak dapat menjaga kehormatan serta harkat dan martabat dirinya, atau terdapat ciri-ciri istri yang durhaka dalam dirinya. Talak yang hukumnya makruh. Jika suami menjatuhkan perkataan talak terhadap istrinya tanpa sebab yang jelas dan keadaan rumah tangga yang baik-baik saja. Selain itu, talak juga hukumnya makruh apabila istri yang diceraikan memiliki sifat yang baik dan taat kepada suami serta memiliki talak yang hukumnya mubah, di mana suami memiliki keinginan untuk menceraikan istrinya dikarenakan sudah tidak mencintai istrinya, atau jika sang istri tidak dapat mematuhi suami serta berperangai buruk. Jika suami tidak dapat menahan dan bersikap sabar, maka talak hukumnya mubah atau boleh dilakukan. Hal ini juga bisa terjadi apabila suami lemah nafsunya atau istri yang tidak lagi subur belum datang masa haid atau setelah selesai masa haid. Talak yang hukumnya haram. Talak bisa menjadi haram apabila talak yang dijatuhkan suami tidak sesuai dengan petunjuk syariat Islam. Hal ini talak yang dijatuhkan pada kondisi di mana talak tersebut dilarang untuk diucapkan. Kondisi tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Suami menceraikan istri saat istri masih dalam masa haid. Suami menjatuhkan talak pada istri setelah ia disetujui atau diketahui hamil atau tidak. Suami yang sedang sakit dan cerainya bertujuan supaya istri tidak mendapatkan hak atas hartanya. Suami mentalak istri dengan 3 talak sekaligus. Hal ini tidak sah.
meskipun jika talak satu diucapkan 3 kali atau lebih. Tata cara rujuk dalam Islam. Pada dasarnya, semua ulama sepakat jika cara rujuk adalah dengan ucapan, baik itu dengan ucapan kalimat jelas seperti aku rujuk denganmu, atau dengan ucapan dengan makna tersirat seperti aku kembali padamu. Ada satu cara rujuk lainnya yang menimbulkan banyak perdebatan, yaitu cara rujuk dengan perbuatan seperti suami mencium istrinya. Beberapa ulama memiliki pendapat kalau cara ini nggak sah karena hakikatnya rujuk adalah mengembalikan ikatan pernikahan. Maka seperti akad nikah yang nggak akan sah kecuali dengan ucapan hal yang sama berlaku pada rujuk. Namun, ulama lain berpendapat kalau rujuk dapat terjadi dengan perbuatan yang disertai niat. Jadi, ketika seorang suami menyentuh istrinya secara intim atau mengajaknya berhubungan seksual dengan disertai niat atau untuk rujuk, maka keduanya rujukkan kembali. Mayoritas ulama fikih berpendapat seperti ini. Cara untuk menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah memiliki pasangan dengan kriteria yang tepat, kita harus menentukan dulu pasangan seperti apa yang dibutuhkan untuk membina keluarga yang sakinah. Dan carilah kriteria pasangan sesuai dengan kriteria dan ketentuan sunnah Rasul. Wanita biasa dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih karena agamanya atau keislamannya, sebab kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Hadis riwayat Muslim. Memenuhi syarat utama dalam berumah tangga adalah mawadah, yaitu artinya cinta yang menggebu, dan rohmah yang artinya siap berkorban kepada yang dikasihi dan memiliki kasih sayang lembut. Memelihara saling pengertian, landasi rumah tangga dengan ajaran agama, mengisi rumah tangga dengan kasih sayang, senantiasa selalu bersyukur, menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik, saling menghargai, memelihara kepercayaan terhadap pasangan. Ya, bagaimana menyikapi pernikahan tanpa restu orang tua dan mengatasnamakan cinta? Ketika tidak mendapatkan restu dari orang tua, coba untuk berkomunikasi dengan keluarganya secara terbuka dan baik, secara jujur tanpa memanipulasi keadaan. Tujuannya agar kita tahu alasan orang tua tidak merestuinya. Apabila kita memberikan informasi bohong kepada orang tua, ada akibat buruknya yang timbul suatu saat nanti jika kemudian direstui. Apabila orang tua tetap tidak merestui hubungan kita meski sudah mengungkapkan dengan jujur apa adanya, dapatlah diduga bahwa hubungan yang hendak dibawa ke jenjang pernikahan tidak restu dari Tuhan. Bisa jadi melalui orang tua, Tuhan datang pada kita untuk mencegah menjalin hubungan dengan orang yang salah atau pasangan yang belum pantas lah untuk kita. Ya, perintah orang tua adalah pesan Tuhan melalui orang tua, anggaplah begitu. Dengan kata lain, bahwa perintah dan restu orang tua adalah segalanya. Restu orang tua adalah restu Tuhan. Banyak bukti percintaan terganjal orang tua menjadi sumber penderitaan di kemudian hari. Apabila orang tua hingga sampai hati mengungkapkan hal-hal yang tak enak didengar atau sebut saja kutukan, jangan sampai hal itu terjadi. Sesungguhnya kata-kata orang tua itu memiliki kekuatan gaib, terutama orang tua yang selalu berperilaku baik di masyarakat dan keluarga. Pendapat tentang poligami. Ya, poligami adalah adat seorang laki-laki beristri lebih dari seseorang. Saya tidak setuju dengan tindakan poligami karena menurut saya itu bisa berpotensi merugikan secara batin dan jasmani seorang wanita ketika sang suami tidak mampu berlaku adil pada semua istrinya. Walaupun dalam Islam diperbolehkan dan banyak ulama memperbolehkan setuju dengan praktik poligami, sesuai dengan yang terdapat di Al-Quran menyatakan memperbolehkan menikahi sampai 4 wanita. Namun dijelaskan kembali bahwa jika tidak mampu berlaku adil, maka menikah hanya dengan seorang saja. Menurut saya sangat sulit untuk berlaku adil pada orang lain. Maka untuk menghindari poligami malah akan menjadi dosa. Lebih baik untuk tidak dilakukan. Banyak juga yang setuju dengan poligami karena meniru Nabi yang punya banyak istri. Untuk itu, sesuai dengan sunnah menurut saya, Nabi pun menikahi banyak wanita karena ingin mensejahterakan dan mengangkat derajat wanita yang dia nikahi. Rata-rata wanita yang dinikahi Nabi adalah janda dan wanita yang tinggal mati suaminya saat perang. Namun dalam prakteknya, dalam masyarakat poligami sering terjadi karena hawa nafsu semata.
Memang dalam hukum Islam selalu banyak pendapat yang berbeda tentang bagi saya selama hukum dan perbuatan itu baik untuk diri sendiri dan orang lain, lakukan saja dan menghargai setiap perbedaan pendapat. Saya khawatir saja banyak suami yang berpoligami dengan alasan agama karena ada di Al-Quran. Padahal sangat sulit untuk berlaku adil. Dan pada akhirnya menjadikan keburukan bagi diri sendiri dan orang lain. Ya, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizwan.